Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah, sebelum kita lanjut, kita murajaah pelajaran yang kemarin. Sekira sudah lancar ya, sudah 3 hari insyaallah. Baik, bukunya ditutup dulu supaya konsentrasi, jangan terganggu dengan apa yang ada di buku. Tayyib, kemarin kita sudah belajar tentang satu dari isim yang mu'rab. Apa itu, Saldi? Apa yang kemarin dipelajari? Satu isim, al-asma al-khamsah. Apa artinya? Isim yang 5. Baik, asalnya dia isim mufrad, tapi dia punya kekhususan, bukan punya syarat ya. Dia punya kekhususan tersendiri, makanya dia dipisahkan dari isim mufrad. Ya. Dan apa namanya? Syarat yang disebutkan kemarin itu ya adalah ketentuan khusus untuk al-asma al-khamsah, sehingga di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah itu. Baik, yang mana itu asmaul khamsah, Abu Humairah? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin. Tayyib, bagaimana i'rabnya asmaul khamsah, Abu Azizah? Marfu' bil waw. Naam. Naam. Ahsant. Bisa berikan contoh, Abu Waris? Belum bisa. Baik. Abu Abdul Malik? Ada contoh untuk asmaul khamsah ini? Marfu', dalam keadaan marfu', mansub dan majrur. Jaa abuka, dalam keadaan mansub. Oh, di i'rab langsung ya. Baik, tidak apa-apa. Jaa abuka, ad-dhammatul, bukan dhamma ya. Al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Masyaallah. Baik, dalam keadaan nasab, Abu Jihan? Ra'aitu abaka ismun mansubun wa alamatuhu nasbihi al-alif niyabatan minal asma'ul khamsah. Niyabatan anil fathati, anil fathati li'annahu. Naam, ahsant. Dalam keadaan majrur bisa? Belum? Marartu bi abika wa alamatu
Jarrihi. Abu Arsi. Marartu bi abika jarrihi. Alia. Error lagi. Niabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsah. Tayyib, Abu Khudri. Kemarin kita katakan ya bahwa tidak semua asma'ul khamsah itu di-i'rab dengan i'rab asma'ul khamsah. Yang di-i'rab dengan i'rab asma'ul khamsah hanya yang punya apa? Yang memenuhi syarat saja. Ada berapa syaratnya? Ada dua, ada syarat umum, ada syarat khusus. Apa maksudnya syarat umum? Syarat umum maksudnya syarat yang berlaku untuk seluruh asmaul khamsah yang 5, ya kan? Baik, apa syarat yang pertama? Syarat umumnya? Oh, yang pertama dulu. Antakuna mudhafa itu yang ketiga. Antakuna mufradatan. Ya, dia harus lafadznya mufrad. Berarti tidak boleh apa? Ya. Kalau musanna dan jamak dikembalikan ke i'rab asalnya ya. Ya, i'rab musanna dan i'rab jamak. Begitu ya? Baik. Contohnya misalnya musanna jaa abawaka, iya kan? Maka di situ ismun marfu wa alamatu raf'ihi apa? Bukan lagi waw tapi al alif. Niabatan anid dhamma li'annahu min al asma min ismil musanna. Baik, demikian pula jamak ra'aitu jaa abauka, gitu ya. Ra'aitu abaaka marartu bi abaika. Syarat yang kedua, Saldi. Naam, kharaja minhu musagharah. Harus mukabbarah. Ya. Contohnya abuka, akhuka, hamuka. Ya. Keluar daripada syarat ini, yang tidak memenuhi syarat adalah apa? Musagharah. Apa artinya musagharah? Kalimat yang dikecilkan, ya, bukan yang dikecilkan tulisannya ya, tapi dikecilkan maknanya, begitu. Apa contohnya? Ubaika. Ya. Jadi kalau jaa abuka, nah, itu yang di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Tanda rafa'nya adalah waw. Tapi kalau jaa ubaika, jaa ubayyuka, maka itu apa namanya? Di-i'rab dengan i'rab isim mufrad. Oh iya, kemarin ada PR-nya ini ya. Gimana i'rabnya itu? Hah? Ubaika. Siapa yang sudah dapat? Bagaimana i'rabnya? Isim mufrad. Gimana? Masuk? Jaa Ubay. Jaa Ubay itu amilnya adalah rafa, bukan nasab. Ra'aitu Ubay, marartu bi Ubay. Tetap Ubay semua. Kembali kemana nih? Isim mufrad, isim musanna. Katanya tadi malam ada perselisihan pendapat jumhur ulama.
Belum ada yang dapat. Masya Allah. Abu Rafa, apa pendapatnya antum? Iya. Terus berarti bagaimana perubahannya? Ubayyuka. Terus gimana ya Robnya? Ja'a wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan. Benar Google-nya ya. Baik. Ja'a, jadi itu perubahannya ja'a ubayyuka, ra'aitu ubayyaka, marartu bi ubayyika. Ya-nya diharakati ya. Iya. Demikian pula ukhayyuka, ukhayyaka, ukhayyika. Faham? Kemarin ja'a abuka, begitu ya? Dia isim marfu, tanda rafa'nya adalah huruf waw. Ya. Sekarang ditasghir ja'a ubayyuka. Ubayyuka tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi bukan ubayyika, jaa ubayyika, ra'aitu ubayyika, marartu bi ubayyika. Enggak. Itu enggak akan masuk kepada salah satu dari isim apapun. Iya. Berarti apanya yang salah ini? Soalnya yang salah. Khair insyaallah. Ini nih uji nyali. Baik. Tanda yang ketiga ikhwan kemarin apa? Antakuna mudhafah, harus diidhafahkan. Ya, tidak boleh kalau berdiri sendiri saja. Jaa abu. Baik. Syarat yang keempat gimana? Abu Humairah? Antakuna idhafatuhu. Bahasa Indonesianya saja. Penyandarannya itu kepada selain ya mutakallim. Kenapa kalau kepada ya mutakallim? Kenapa tidak boleh? Sebenarnya boleh, tapi jangan di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah, begitu ya? Kapan di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah? Itu salah. Jadi kapan penyandarannya kepada ya mutakallim? Berarti di-i'rab dengan i'rab apa? Isim apa itu? Ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Berarti i'rabnya zahirah atau i'rab zahirah atau muqaddarah? Kembali kepada i'rab muqaddarah. Begitu ya? Baik. Syartun khas, syarat khusus. Itu kemarin ada dua ya. Syarat khusus untuk fuka tidak berlaku untuk semua. Syarat ini tidak berlaku untuk semua asmaul khamsah. Ini berlaku khusus untuk apa? Fuka, yaitu antakhluwa minal mim, harus kosong dari huruf mim. Jadi kalau famun itu kembali ke ismul mufrad. Dzu malin, yang kedua, khusus untuk dzu malin ada dua syaratnya. Yang pertama harus bermakna sahib. Apa artinya bermakna sahib? Pemilik. Ya.
Kalau berarti keluar daripadanya apa? Yang bermakna mausul. Dzu yang bermakna mausul. Ya, kata sambung alladzi. Syarat yang kedua harus idhafahnya kepada isim jenis zahir, bukan sifat. Baik. Ya, baik, kita selesaikan saja i'rabnya. Tayyib ikhwan, kita lanjut ya ke isim yang terakhir dari asmaul mu'rabat, isim-isim yang mu'rab. Yang keberapa ini ikhwan? Yang ketujuh ya. Isim mu'rab yang ketujuh, dan ini isim mu'rab yang terakhir, yaitu al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif. Apa artinya ismul ladzi la yansarif? Isim alladzi, apa artinya alladzi? Yang, la tidak, yang sarif berubah, ditanwin, afwan, yang sarif bertanwin, begitu. Jadi ismul ladzi la yansarif ini adalah isim yang tidak boleh bertanwin, dia tidak bertanwin. Iya. Baik, tolong perhatikan di sini. Rata-rata isim, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, saya ingatkan saja ya. Rata-rata isim, ya, itu kalau tidak beralif lam dia harus ditanwin, begitu ya. Ya. Contohnya babun. Apa artinya babun? Pintu. Ini harus ditanwin. Kalau dia beralif lam, dihilangkan tanwinnya. Al-babu. Lihat di sini. Ini namanya alif lam ma'rifah. Alif lam yang menunjukkan sesuatu yang sudah dikenal. Kalau saya katakan babun, pintu, itu artinya pintu yang belum saya tentukan, masih umum pintu. Dikatakan babun, pintu. Idhab ila babin, pergilah kamu ke pintu. Pintu mana? Belum ditentukan. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, al-babu, berarti pintunya sudah ditentukan. Iya. Paham ya? Pintu yang mana? Kita semua sudah kenal pintu yang mana. Idhab ilal babi, pergilah kamu ke pintu itu. Pintu yang sudah dikenal. Paham ya? Iya, ini namanya alif lam ma'rifah. Nah, sekarang ketentuannya, kalau suatu isim itu tidak ada alif lamnya, maka itu harus ditanwin akhirnya. Sebaliknya, kalau dia beralif lam, akhirnya tidak boleh ditanwin. Jadi tidak boleh bertemu antara alif lam di awal dengan tanwin di akhir. Salah kalau dikatakan al-babun. Salah juga kalau dikatakan babu. Paham? Jadi kalau antum baca kitab nanti, insyaallah, ya, langsung tahu itu. Wah, ini tidak ada alif lamnya, berarti bacanya babun, masjidun, kitabun. Iya kan? Ya. Madrasatun, sa'atun. Apa artinya sa'atun? Jam. Iya. Qalansuwatun, peci. Itu ditanwin semua. Kenapa? Tidak ada alif lamnya. Tapi kapan antum dapatkan misalnya kalimat ada alif lamnya? Ya, contohnya
As-sabbura. Ya. Nah, gimana bacanya ini? As-sabburatun atau as-sabburatu? As-sabburatu. Langsung kita bisa vonis as-sabburatu. Tidak mungkin as-sabburatun. Kenapa? Ada alif lam ma'rifah di belakang, di awalnya. Faham? Ini asal isim. Ini asalnya isim. Tapi ingat, ada isim walaupun dia tidak beralif lam memang tidak boleh ditanwin. Ini asal kaidah. Ini asal apa? Asal kaidah. Ini asal kaidah. Ingat, ini asal kaidah. Tapi ada isim dalam bahasa Arab, dia beralif lam atau tidak beralif lam, pokoknya tidak boleh ditanwin. Paham ya? Iya. Contohnya apa? Contohnya jangan nama orang, kita cari contoh yang kata benda. Tidak ada ya. Contoh amir. Amiru. Lihat, perhatikan sini. Lihat di sini dulu. Amiru. Ya. Ini tidak ada alif lamnya ya. Ya. Ibrahimu. Ini tidak ada alif lamnya. Jelas? Tapi tidak boleh juga ditanwin. Apakah boleh dimasukkan alif lam di awalnya? Jawabannya tidak boleh juga. Tidak pernah didapatkan al-amiru al-ibrahimu. Ya. Jadi memang dia tidak boleh ditanwin. Inilah yang disebut dengan al-ismul ladzi la yansarif. Kalau di sini maknanya ismul ladzi asalnya la yansarif. Yansarif itu artinya berubah ya. Ya, terjadi perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi yang dimaksud dalam ilmu nahwu ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bisa ditanwin. Kenapa? Ini tidak boleh dirubah menjadi tanwin. Faham? Tidak boleh dirubah menjadi tanwin. Ya, bisa juga maknanya dalam bahasa Arab yang la yansarif itu artinya tidak berbalik, tidak berpaling, tidak kembali. Ya. Sering kita dapatkan dalam hadis Nabi ya. Para sahabat mengatakan, "Shalla ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah Rasulullah salat bersama kami, falamman saraf, tatkala Nabi insaraf. Nah, itu yansarif. Ya, artinya berbalik, berpaling ke para sahabat. Nah, makanya dikhawatirkan orang-orang yang belajar nahwu ketika sampai kepada al-ismul ladzi la yansarif, ya, dia pun pergi dan tidak berbalik lagi. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansarif ini pembahasannya ya agak sedikit rumit, ya agak sedikit rumit daripada al-asmaul khamsah kemarin. Mungkin ada yang mengatakan ya asmaul khamsah saja nah. Baik, itulah al-ismul ladzi la yansarif. Semua kata, perhatikan sini, semua kata atau isim yang masuk dalam kategori al-ismul ladzi la yansarif
yang tidak boleh ditanwin itu punya i'rab tersendiri. Faham? Dia punya i'rab tersendiri. Nah, lihat di situ ikhwan. Yang pertama, al-ismul ladzi la yansarif, definisinya dulu. Nah, dari definisi ini kita akan tahu apa penyebabnya sehingga ada isim yang tidak boleh ditanwin. Ya. Apa penyebabnya sehingga ada isim yang tidak boleh ditanwin. Perhatikan, al-ismul ladzi la yansarifu huwa al-ismul ladzi ashbaha al-fi'la. Bisa diharokati mungkin? Al-ismul ladzi la yansarif huwa al-ismul ladzi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyataini aw illatun wahidatun taqumu maqamal illataini Sudah? Biasanya kalau santri didiktekan seperti ini ditulis ya. Iya. Al-ismu alladzi asbaha ditulis. Kalau antum didiktekan harokatnya ya. Masya Allah. Baik. Saya ulang ya. Al-ismu alladzi la yansarif huwa al-ismu alladzi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyataini aw illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Apa artinya? Ismul ladzi la yansarif itu adalah al-ismul ladzi ashbaha al-fi'la. Dia adalah isim yang ashbaha menyerupai fi'il ya. Dia adalah isim yang menyerupai fi'il fi wujudi, karena adanya illataini far'iyataini, dua illah cabang. Illah yang dimaksud di sini adalah penyebab ya. Au illatun wahidatun, atau padanya ada satu illah, taqumu maqamal illatain, taqumu yang menduduki maqama kedudukan illatain, dua illah. Sudah bisa dicerna? Definisinya bisa dicerna? Saya ulang. Ismul ladzi la yansarif itu adalah isim yang menyerupai fi'il karena adanya dua illah cabang, atau padanya ada satu illah tapi menduduki kedudukan dua illah, yang menduduki kedudukan dua illah. Faham ikhwan? Iya.
Dari sini dapat difahami penyebab ismul ladzi la yansharif itu tidak boleh ditanwin. Apa itu? Karena padanya ada dua illah cabang. Yang mana itu nanti kita akan sebutkan di belakang. Padanya ada dua illah cabang, atau dia hanya memiliki satu illah saja, tapi satu illah ini bisa menduduki kedudukan dua illah itu tadi. Jelas? Makanya dia tidak boleh ditanwin. Gambarannya seperti ini. Ismul ladzi la yansharif. Tidak boleh an, in, un. Tidak boleh di apa? Apa namanya ini? Tanwin. Antum sudah belajar tajwid toh? Kenapa ini dikatakan tanwin? Ayo, tapi jami dulu itu, nanti tambah pusing. Baik, ini namanya tanwin. Iya. Ini tanwin ada dalam satu kalimat kalau tidak ada alif lamnya. Tapi ini ada isim yang tidak boleh ditanwin. Jelas? Tidak boleh di apa? Tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Tadi di definisi dikatakan karena adanya illah. Nah, ini dia. Bukan. Illah kemarin apa artinya? Cacat atau penyakit. Begitu ya? Itu asal kata illah. Jadi tidak boleh ditanwin karena ada illahnya. Tapi illahnya di sini beda dengan illah pada fiil kemarin. Kalau illah pada fiil karena ada huruf illah, huruf cacat. Apa itu? Alif sukun, waw sukun, ya sukun, itu huruf illah di akhir fiil, ya? Ya. Kalau di sini illahnya beda. Yang jelas padanya ada illah sehingga tidak boleh ditanwin. Ya. Dan illahnya itu salah satu dari dua illah. Apa itu? Padanya ada dua illah cabang. Yang kedua, padanya ada satu illah saja, tapi bisa menduduki kedudukan dua illah. Kalau ini memang dua illahnya. Kalau ini penyebabnya satu illah tapi bisa menduduki kedudukan dua illah. Tidak usah berpikiran terlalu jauh dulu ke depan. Apa itu illah cabang, apa itu berapa illahnya, tidak perlu dulu. Yang penting antum pahamnya sampai sini dulu. Sudah? Sudah bisa paham? Apa itu ismul ladzi la yansharif? Ya. Jadi dia cuma satu illah tapi bisa menduduki kedudukan dua illah ini. Jelas? Kalau ini kalau ini memang dia punya dua illah cabang. Iya. Boleh juga mungkin bukan dua illah cabang yang dimaksud ini, tapi illah yang lain. Tapi dia satu illah saja sudah bisa menduduki kedudukan dua illah. Sampai sini saja dulu difahami. Itulah yang disebut dengan ismul ladzi la yansharif. Inilah yang disebut dengan ismul ladzi la yansharif. Sudah tahu penyebabnya kenapa la yansharif? Iya. Sama kalau ada orang belajar ketika dia dapatkan pelajaran yang sulit, ya, akhirnya dia berpaling tidak kembali lagi. Antum harus tahu kenapa dia berpaling. Apa penyebabnya la yansharif? Begitu ya?
Kalau sudah paham sampai sini, coba lihat di bawahnya lagi. Kita masuk pada i'rabnya ya. Kita sudah kenal isim yang la yansarif. Sekarang dia punya i'rab khusus. Ismul ladzi la yansarif ini. Bagaimana i'rabnya? Fahuwa, maka dia marfu'un bid dhammah. Marfu'nya dengan dhammah. Tanda apa ini? Asliyah. Mansubun bil fathah. Tanda asliyah. Majrurun bil fathah. Tanda far'iyah. Berarti dalam keadaan jar dia menggunakan tanda far'iyah. Bisa lihat contohnya di situ, misal. Contohnya harusnya di situ misal ya. Semuanya harus pakai kata misal. Tidak salah juga kalau misal, cuma bagusnya kalau misal. Misal jaa Ibrahimu. Di situ dikasih contoh Ibrahimu adalah ismul ladzi la yansarif. Lihat perubahannya. Jaa Ibrahimu. Dalam keadaan nasab, ra'aitu Ibrahimah. Dalam keadaan jar, marartu bi Ibrahimah, bukan bi Ibrahimi. Marartu bi Ibrahimah. Marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah. Masya Allah, gampang ya? Iya, mudah sekali i'rabnya. Kita masuk ya, coba di i'rab. Jaa Ibrahimu. Ibrahimu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu titik-titik situ antum bisa kasih sendiri. Li'annahu minal ismil ladzi la yansarif, atau li'annahu min ismil ladzi la yansarif, atau minal ismil ladzi la yansarif. Ra'aitu Ibrahima. Ibrahima ismun mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu minal ismil ladzi la yansarif. Sekarang marartu bi Ibrahima. Ada yang berani i'rab? Abu Khadri, coba. Bi Ibrahima. Kenapa? Oh iya. Iya, cocok. Minal ismil ladzi la yansarif. Ahsant. Begitu i'rabnya ya. Sengaja dikasih titik-titik supaya antum tulisi. Jadi marartu bi Ibrahima. Ibrahima ismun mansubun, ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Kenapa fathah? Niyabatan anil kasrati. Jadi wa alamatu jarrihil fathatu, al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu minal ismil ladzi la yansarif. Sudah bisa i'rabnya Abu Fadil? Sudah paham i'rabnya? Yang jelas marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah. Ini sama dengan isim apa? Marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah. Sama dengan isim apa ini? Isim mufrad. Isim apa lagi?
Jamak taksir. Ya. Ya. Saya baru masuk sedikit coba bisa dijelaskan misalnya Ja'a Ibrahim. Artinya Ibrahim itu disebutkan dulu dia masuk di sisi apakah dia, kalau dia Ibrahim kan berarti dia Marfu. Terus itu satu penyebutan itu yang sekali plural saja. Kalau lihat di belakangnya itu disebutkan lagi dia marfu itu dhamma ya. Ya, di antara tandanya dhammah. Mungkin saya akan bisa pahami Ustaz kalau itu dijelaskan ini disebut baru ini gimana? Maksudnya dirumuskan benar-benar satu itu dibuatkan panah ke sana, ini disebutkan baru ini lagi disebutkan apa itu sampai terakhirnya itu lengkap gitu Ustaz. Itu baru saya yang Ja'a Ibrahimunya. Iya, kan itu sama dengan apa namanya mufradnya idrobnya. Iya, sama dengan isim mufrad. Fi'il mudhari. Iya. Mirip-mirip itu ya. Ya, mirip semua itu. Apanya yang mau dikasih bagan ini? Sangat dinyatakan sekali misalnya gitu. Coba antum yang kasih bagan. Segala mungkin macam. Misalnya Ibrahim ya. Misalnya ini kan ini ya. Iya, Ibrahim. Berarti ini dia adalah Isim. isim. Kasih alif di depannya. Ada alifnya. Ismun. Ismun ya. Sudah benar. Tambah saja alif. Ya, ismun. Ismun marfu. Marfu ya. Marfu. Jadi ismun marfu ya. Iya. Kalau itu marfu. Ismun marfu. Baru Iya. ini belum selesai ya. Iya, belum. Marfu dengan dhamma. Iya, marfu'nya dengan dhammah. Marfunya dengan dhamma gitu ya. Terus baru ini majer apa? Tanda wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan dhammah. Nah, ini wa alamat rafi itu coba cek. Tuliskan Ustaz. Saya mau paham itu linamnya pola ini. Makanya itu yang terbuat tidak terbuka di saya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Iya. Dhammahnya itu nampak atau sembunyi? Dohir. Iya, adz-dhahir. Berarti dia zahir lagi. Adz-dhahiratu. Di mana zahirnya? Nampaknya di mana? Di akhir. Berarti fi dhammatu dhahiratu ala ya. Ala akhirih. Iya. Terus kenapa dia dhammahnya? Dia tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak di akhirnya. Karena dia al-ismul ladzi la yansarif. Karena apa? Li'annahu min, dari al-ismi alladzi la yansarif. Begitu ya? Kalau itu satu yang belum yang awalnya tadi, yang negara besarnya. Ini. Kenapa? Itu tadi dituliskan Ustaz. Ismun. Ismun marfu. Ismun marfu'un. Ya. Baru masuk ke sini wa alamatu raf'ihi. Dia ini adalah satu isim yang kondisinya marfu. Kalau dia tanda rafa'nya adalah dhammah. jadi kalau dia kasro berarti dia Ismun jar.
Tidak bisa kasroh ini. Tidak bisa kasri. Iya. Yang fathah. Iya. Jadi dia isim, tetap isimnya majrur. Oh, majrur. Tapi tanda jernya adalah fathah. Itu yang bedanya dia. Ini yang membedakan dia dengan isim mufrad dan jamak jamak taksir ya. Yang membedakannya dengan isim mufrad dan jamak taksir dalam kondisi jernya. Begitu ya. Coba lihat di sini. Kalau dia ismun mufrad ya. Jaa Muhammadun. Muhammadun ini isim yansharif atau la yansharif? Yansharif. Iya, dia bisa ditanwin. Jaa Muhammadun. Dalam keadaan nasab, ra'aitu Muhammadan. Gitu ya. Marartu bi Muhammadin. Lihat, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jamak taksir juga. Jamak taksir jaa ar-rijalu, ra'aitu ar-rijala. Lihat, ar-rijalu, ar-rijala, sama ya? Ya, ar-rijalu, ar-rijala. Atau kita buka alif lamnya supaya lebih jelas lagi, sama dengan di atas. Jaa rijalun. Kan begitu ya? Dibuka alif lamnya berarti dia ditanwin. Jaa rijalun, ra'aitu rijalan. Bukan di jalan, rijalan. Marartu bi rijalin. Sama ya? Semua. Marfu' bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Nah, sekarang al ismul ladzi ini tadi al ismul ladzi la yansharif. Baik. Jaa Ibrahimu, ra'aitu Ibrahima. Coba perhatikan, sama ya? Yang bedanya cuma tanwinnya. Iya kan? Sama-sama tidak ada alif lamnya. Ini juga tidak ada. Ini yang sama-sama i'rabnya marfu' bid dhammah, ya. Hanya ini ditanwin, ini tidak ditanwin, kan begitu? Tapi bukan itu dipermasalahkan dalam i'rab, apakah dia ditanwin atau tidak ditanwin, ya. Yang jelas tandanya sama. Apakah dhammah atau dhammatain, sama sebagai tanda rafa. Paham ya? Ya, sama. Yang membedakan dalam keadaan jar. Marartu bi Ibrahima. Ini yang membedakan dengan i'rabnya isim mufrad dan jamak taksir. Iya, akan datang nanti kelanjutannya, pembahasannya. Kenapa dia tidak ditanwin? Iya. Nanti padanya ada dua illah. Di antara salah satu illahnya apa yang antum sebutkan. Baik. Sudah ya? Sekira difahami nih i'rabnya? Al-ismul ladzi la yansharif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan sebelahnya. Coba antum lihat bagian di sebelahnya, lihat saja dulu.
Nah, saya mau antum faham dulu. Jadi intinya di sini antum fahami apa itu ismul ladzi la yansharif. Kenapa dia tidak boleh ditanwin? Faham? Kalau sudah paham itu, antum harus paham bagaimana i'rabnya. Sudah? Dua itu saja yang kita mau tekankan di pagi hari ini. Ya, kalau antum sudah paham itu, baru kita lanjut besok insyaallah. Nah, sudah paham sampai sini? Dua itu saja yang antum harus paham. Apa itu ismul ladzi la yansharif? Kenapa dia tidak boleh ditanwin? Kemudian bagaimana i'rabnya? Sudah. Nah. Kemudian tolong antum murajaah tanda-tanda i'rab, alamatul i'rab dari asmaul mu'rabat. Ini kan sudah selesai 7 ya. Jadi tolong antum hafalkan baik-baik. I'rabnya isim mufrad, i'rabnya isim musanna, ya marfu'nya dengan apa, mansubnya dengan apa, itu antum hafal baik-baik. Biasa insyaallah saya akan tanyakan. Dari ismul mufrad sampai al-ismul ladzi la yansharif, khusus i'rabnya. Khusus i'rabnya. I'rabnya itu yang tulisannya di situ fahuwa marfu'un, mansubun, majrurun dan seterusnya. Kalau santri biasanya ya, saya balik-balik langsung tanya. Coba sebutkan apa i'rabnya isim mufrad? Ah, ini. Apa i'rabnya al-ismul ladzi la yansharif? Ini. Kemudian yang ya tanda i'rabnya itu dengan dhammah. Ya, pada isim apa saja? Yang tanda i'rabnya itu dengan alif pada isim apa saja? Wah, kalau sudah masuk di situ saya yakin antum sudah pusing 7 keliling. Kalau tidak hafal betul sulit untuk menjawab. Tapi tenang saja, insyaallah saya tidak akan perlakukan seperti itu. Yang penting antum hafalkan secara berurut saja dulu. Nah, dari isim mufrad sampai al-ismul ladzi la yansharif. Silakan. Kemana? Oh tidak, itu cuma contoh saja. Oh jangan dulu dipusing itu, nanti di belakang sejalan dengan perjalanan kita antum akan tahu. Ya, sejalan dengan bertambahnya pelajaran kita antum tahu. Oh ini penyebabnya dia marfu ini. Ya, itu kan amil ya. Amil rafa, amil nasab dan amil jar. Kan begitu ya pada isim. Kalau pada fiil ada amil jazm, ya. Penyebab. Kita belum bahas itu. Makanya pada i'rabnya itu kemarin saya suruh hapus ismun majrurum bil ba. Ya. Saya hapus dulu ba-nya. Ya, karena belum sampai pembahasan kita di situ. Nanti akan ditambahi juga di belakang kalau sudah sampai pembahasannya. Nah. Tidak. Kalau langsung dikasih semua, ya antum full itu masuk di kepala, ndak muat jalannya masuk nanti. Layan sorif nanti. Baik, saya kira cukup ikhwan ya. Baik, lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka